Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nolasari Asangada dengan NIM 4301422080. Di sini saya akan membuat video mengenai kimia pangan, yaitu mengenai wadah ilat sapi khas Kalimantan Tengah. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah saya setuju dengan pernyataan Ibu Nur Hayati bahwa proses fermentasi itu mampu mengembangkan suatu adonan? Untuk pernyataan tersebut saya setuju. Kenapa? Kita ketahui nih bahwa fermentasi itu kan pada zaman dahulu dilakukan untuk mengawetkan suatu makanan nih, jadi umur simpannya itu lebih lama. Tetapi setelah dikembangkan, ternyata proses fermentasi ini sangat diminati dan juga digandrungi oleh banyak kalangan nih. Nah, negara-negara penghasil produk fermentasi itu bukan hanya Indonesia, tetapi banyak banget negara penghasil dari produk fermentasi. Kita contohkan saja untuk produk fermentasi dari Indonesia itu ada tempe, ada tauco, kemudian ada oncom, terus masih banyak lagi. Nah, untuk Korea Selatan sendiri produk fermentasi yang dihasilkan itu ada kimchi, ada mangkolgi, dan juga lain-lainnya. Untuk Perancis biasanya dihasilkan produk fermentasi yang terkenal yaitu ada keju, ada wine, dan juga ada sourdough. Dan masih banyak lagi produk-produk yang dihasilkan dari teknik fermentasi. Nah, biasanya suatu teknik fermentasi itu dilakukan dengan cara menambahkan suatu mikroorganisme ke dalam suatu fermentasinya. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena mikroorganisme itu akan membantu mempercepat dan menstabilkan proses fermentasi, sehingga proses fermentasinya itu dihasilkan itu dapat kita prediksi. Nah, dilansir dari buku Teknologi Fermentasi karya Nur Arfayanti dan kawan-kawan, di situ dijelaskan nih bahwa fermentasi itu adalah suatu proses perubahan kimia dari suatu substrat oleh aktivitas enzim dari mikroorganisme. Nah, dijelaskan pula biasanya fermentasi itu dihubungkan dengan pembentukan gas dari suatu mikroorganisme. Jadi pernyataan dari Ibu Nur Hayati mengenai fermentasi bahwa fermentasi itu mampu mengembangkan adonan itu benar, karena di dalam mengembangkan adonan itu membutuhkan gas dari bahan-bahan yang telah dicampurkan. Misalnya ada tepung, ada telur, ada terigu, ada gula, dan juga dibantu dengan soda kue. Untuk soal jawaban nomor 2, di mana apabila amonium bikarbonat direaksikan dengan panas akan menghasilkan amonia, gas CO2, dan juga air. Di mana gas CO2 dan juga air apabila bereaksi, dia akan membantu mengembangkan adonan dari wadah ilat sapi tersebut. Nah, tetapi amonia itu kan memiliki aroma yang sangat tajam. Nah, apabila amonia itu tidak dipanaskan secara merata dan juga tidak dilakukan pemanasan yang cukup lama, maka gas amonia itu bisa saja tertinggal di dalam adonan dari wadah ilat sapi ini. Jadi wadah ilat sapi yang dihasilkan pun akan memiliki aroma yang tidak sedap atau bau pesing. Nah, gas amonia itu juga bersifat toksik apabila kita menghirupnya secara berlebihan, di mana dia akan mengganggu sistem pernapasan. Jadi apabila natrium bikarbonat juga direaksikan dengan panas akan menghasilkan gas CO2, natrium karbonat, dan juga air. Di mana gas CO2 di sini akan bertujuan untuk mengembangkan suatu adonan. Nah, untuk sisa dari natrium karbonat ini akan meninggalkan rasa yang pahit dan juga rasa yang tidak diinginkan apabila digunakan secara berlebih. Di mana studi dari Erake et al juga menyatakan nih bahwa natrium karbonat apabila digunakan secara berlebihan akan mengganggu kesehatan seperti alkoksi metabolik, terus ada gangguan elektrolit dan juga iritasi saluran pencernaan, di mana nanti ada mual, muntah, diare, dan juga kram. Oke, untuk soal jawaban nomor 3, di mana dosis yang tepat untuk pembuatan wadah ilat sapi sendiri berdasarkan dari data organoleptik dari kue bakia, kita juga dapat menggunakan dosis yang sama, yaitu sebanyak amonium bikarbonat sebanyak 2% dan juga natrium bikarbonat sebanyak 2%. Di mana keduanya itu apabila direaksikan dengan panas kan akan menghasilkan sama-sama menghasilkan gas CO2. Di mana gas CO2 kan berfungsi sebagai pengembang nih. Tetapi bukan hanya itu, amonia dari amonium bikarbonat ini juga akan membantu proses struktur dari pengembangan yang lebih cepat. Nah, untuk dosis 2% dari amonium bikarbonat dan juga 2% dari natrium bikarbonat ini kan sama-sama atau juga seimbang. Jadi gas CO2 yang dihasilkan ini sudah cukup untuk membentuk pori tanpa harus melibatkan amonia yang begitu banyak, sehingga nanti hasil kue ini tidak tercium aroma yang tidak sedap. Nah, apabila dosisnya itu ditambahkan sebanyak amonium bikarbonat sebanyak 2% dan juga natrium bikarbonat sebanyak 3%, maka hal tersebut itu dapat saja terjadi amonianya itu tidak menguap secara sempurna, sehingga akan meninggalkan rasa pahit dan juga bau yang tidak sedap. Nah, studi tersebut dikuatkan dengan buku Chemical Book tahun 2024, di mana menjelaskan bahwa residu amonia ini akan menurunkan kualitas dari organoleptik dan juga mengganggu atau menimbulkan resiko iritasi. Nah, apabila tidak termetabolisme secara sempurna. Jadi untuk dosis yang tepat itu adalah 2% dari amonium bikarbonat dan juga 2% dari natrium bikarbonat. Baik, untuk jawaban soal nomor 4, yaitu dosis atau formulasi yang tepat, ini tadi juga sudah disinggung. Untuk jawaban nomor 3 ya, untuk amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat itu sama-sama memiliki dosis atau keadaan yang seimbang, itu 2%, di mana nantinya itu mereka itu akan menghasilkan CO2 yang akan membantu proses pengembangan. Kemudian menghindari untuk kelebihan dari amonia, karena amonia itu kan memiliki rasa yang tidak sedap dan juga bau yang tidak enak. Nah, kemudian untuk aktivitas sensori dan juga keamanan pangannya, kedua formulasi tersebut sudah baik antara rasa, kemudian tekstur, dan juga aromanya. Nah, untuk formulasinya tersebut harus seimbang nih antara natrium bikarbonat dan juga amonium bikarbonat, karena untuk mencegah terjadinya overfermentasi. Memang kita ketahui bahwa amonium bikarbonat memang mudah menguap, tetapi penguapan dari amonia ini harus baik dan dibantu dengan suhu yang tepat.
Nah, untuk strategi implementasinya kepada UMKM, kita dapat melakukan penyuluhan terhadap formulasi dan juga dosis yang tepat untuk membuat wadah ilat sapi sendiri. Tadi sudah dijelaskan, yaitu sebanyak 2% dari amonium bikarbonat dan juga 2% dari natrium bikarbonat. Nah, untuk karena 2% itu mungkin banyak pengrajin lokal yang bingung, kita juga dapat melakukan penyuluhan nih. Misalnya untuk bahan ini, misalnya kita menambahkan berat sebanyak seberapa amonium dan juga natrium bikarbonat. Kemudian kita juga dapat menggunakan takaran sendok agar lebih mudah. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan penyuluhan mengenai teknik pemanasan atau pemanggangan nih. Karena kan amonia itu kan mudah menguap dan harus menguap secara sempurna agar tidak meninggalkan bau atau juga rasanya tidak sedap. Selanjutnya kita juga dapat melakukan teknik pemanasan nih, penyuluhan teknik. Selanjutnya kita juga dapat melakukan penyuluhan teknik pemanasan atau pemanggangan nih. Jadi amonia itu kan harus menguap secara sempurna. Nah, sehingga kita juga dapat melakukan penyuluhan, misalnya suhu berapa sih untuk amonia itu menguap. Misalnya suhu minimal pemanggangan yaitu 70-80 derajat Celcius. Kemudian selain itu, apabila masih menggunakan oven ataupun alat yang sederhana dan juga tradisional, kita juga dapat menambahkan termometer suhu atau termometer pemanggang atau termometer dapur di dalam pembuatan wadah ilat sapi sendiri.